Apakah patriarki perlu dimusnahkan? Construct of patriarchy. If I told you we should live in a patriarchy? Patriarchy is a word that scholars, and in particular feminist scholars, use to describe the ways that the world is organized by ideas about gender. Femininity get replaced. Who decided that a man can only be masculine and have no femininity? Di kota-kota besar, kita tuh dapat melihat perempuan ada yang mimpin rapat, lalu ada yang naik motor sendiri, lalu ada juga yang menyelesaikan studi magisternya, bahkan ada juga yang berhasil menjadi seorang CEO di suatu perusahaan. Tapi di tempat yang sama, masih ada suara-suara yang berkata, perempuan gak usah sekolah tinggi-tinggi. Perempuan tugasnya cuma di dapur. Kalau perempuan jadi pemimpin, pasti bawa perasaan, gak bakal becus. Kata-kata itu tadi bukan cuma sekedar komentar iseng. Ini mencerminkan dari suatu yang lebih besar dan lebih dalam, yaitu sebuah sistem patriarki, di mana laki-laki ditempatkan di atas, sedangkan perempuan dianggap di bawah. Patriarki tidak muncul tiba-tiba. Ia tumbuh bersama budaya, diajarkan secara turun-temurun, dibungkus dalam adat, agama, dan norma. Dan meskipun zaman udah berubah, sisa-sisa patriarki itu masih ada dan terus membayangi kehidupan kita. Secara halus, bahkan sampai kayak gak kelihatan kalau itu patriarki. Tapi, apakah kita hanya diam dan menerima? Atau sedang terjadi perubahan besar yang pelan-pelan menguncang akar patriarki itu sendiri? Dalam video ini, kita akan menelusuri apa itu patriarki, mengapa ia begitu mengakar dalam budaya kita, dan yang paling penting, bagaimana masyarakat kini perlahan namun pasti sedang menggugatnya. Patriarki adalah sebuah sistem sosial yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa utama dan mendominasi berbagai peran dalam masyarakat. Sistem patriarki ini sangat ditentang oleh para feminis karena menganggap perempuan hanya berperan sebagai aspek reproduktif. Dalam pandangan ini, perempuan dianggap hanya seharusnya tinggal di rumah untuk hamil, melahirkan, mengasuh anak, dan menjalankan tugas rumah tangga lainnya. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa patriarki merupakan salah satu hal yang ditentang oleh para feminis. Hal ini karena budaya patriarki dianggap menempatkan perempuan di bawah laki-laki dan hanya memandang perempuan sebagai objek saja. Jika menuai banyak penolakan, bagaimana budaya patriarki ini bisa muncul dan bahkan menjadi budaya dan pemikiran secara turun-temurun yang sulit untuk dihapuskan? Dalam buku Perempuan, Masyarakat, Patriarki, dan Kesetaraan Gender yang dituliskan oleh Lucia Palulungan, dijelaskan bahwa dalam sebuah sistem budaya dan sosial, sebagian besar dari masyarakat Indonesia, perempuan dipersepsikan serta ditempatkan hanya berfungsi reproduktif saja. Dalam persepsi tersebutlah, perempuan dianggap hanya bisa berada di rumah untuk melanjutkan keturunan, mengasuh anak, dan mengerjakan pekerjaan rumah yang dikategorikan sebagai pekerjaan domestik yang hanya dapat dibebankan atau dilakukan oleh para perempuan. Sedangkan laki-laki dipersepsikan serta ditempatkan memiliki fungsi produktif sebagai pencari nafkah di ruang publik yang dianggap memiliki tanggung jawab penuh pada keberlangsungan rumah tangga. Karena hal inilah laki-laki sebagai pencari nafkah dan kepala rumah tangga
menyandang status sebagai bapak dalam keluarga yang tidak jarang menjadi penguasa dalam keluarga. Budaya patriarki seperti ini tidak hanya berhenti di rumah saja, ataupun dalam keluarga aja, akan tetapi juga menjadi budaya yang ada di masyarakat serta negara. Budaya patriarki tersosialisasi dalam masyarakat karena mendapatkan legitimasi dari berbagai aspek kehidupan, baik itu negara maupun dalam agama. Tidak hanya menutup partisipan perempuan di ruang publik, akan tetapi juga menyebabkan lahirnya berbagai macam tindakan diskriminasi serta ketidakadilan gender pada perempuan. Kali ini selebgram berdarah Aceh Cut Intan Nabila menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Apa aja sih contoh-contoh masalah sosial akibat adanya budaya patriarki ini? Yang pertama, ada kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Kekerasan terhadap istri atau KTI paling tinggi itu dilaporkan sebagaimana terjadi dalam semua laporan Catahu sejak tahun 2001. Komnas HAM Perempuan menerima pengaduan KTI itu sebanyak 672 kasus. Nah, sepanjang tahun 2024, data kasus kekerasan berbasis gender di ranah negara itu tercatat sebanyak 95 kasus. Berdasarkan data pengaduan Komnas Perempuan, tidak sedikit korban yang memilih untuk melepaskan belenggu KDRT dengan menempuh jalur hukum. Jadi pada tahun 2001 itu merupakan paling banyak kasus kekerasan terhadap istri yang pernah tercatat oleh Komnas Perempuan. Terdapat 132 kasus atau sekitar 19,6% korban yang berani melaporkan kasusnya ke kepolisian. Namun, korban itu masih menghadapi hambatan saat membawa kasusnya ke ranah hukum dan peradilan. Data pengaduan Komnas Perempuan itu menunjukkan sebanyak 7 kasus KTI yang mengalami delayed injustice dan 17 kasus KTI mengalami kriminalisasi. Jadi memang untuk pengaturan perundang-undangan hukum di Indonesia terkait dengan KDRT itu masih sangat lemah ya teman-teman. Lalu selanjutnya ada kasus pelecehan seksual. Budaya patriarki memposisikan laki-laki sebagai pihak yang gagah dan cenderung memiliki keleluasaan untuk melakukan apapun terhadap perempuan. Ini yang menyebabkan tingginya angka pelecehan seksual di Indonesia. Budaya ini juga memberikan konstruksi dan pola pikir apabila laki-laki berkaitan erat dengan ego maskulinitas, sementara feminitas sendiri itu diabaikan dan dianggap sebagai sesuatu yang lemah. Terdapat pula yang disebut dengan victim blaming, atau suatu kondisi di mana pihak korbanlah yang justru menjadi objek atau sasaran kesalahan dari sebuah kejadian. Pada kasus pelecehan seksual, perempuan tuh seringkali jadi pihak yang lebih disalahin. Contohnya aja kayak, pakaian kamu terlalu terbuka, dan itu bisa narik nafsu laki-laki. Maka dari itu, justifikasi itu tidak selalu menempatkan laki-laki sebagai pelaku gitu. Selanjutnya ada subordinasi. Subordinasi ini merupakan suatu penilaian atau anggapan bahwa suatu peran yang dilakukan oleh suatu jenis gender lebih rendah dari gender yang lain. Nilai-nilai yang berlaku di masyarakat telah memilah sekaligus memisahkan peran gender perempuan dan laki-laki. Contohnya tuh mengenai stigma perceraian. Budaya patriarki itu masih sering memberikan kesan negatif terhadap janda daripada duda. Kaum janda tuh seringkali ditempatkan sebagai wanita pada posisi yang rendah,
lemah, tidak berdaya, dan membutuhkan belas kasih. Sehingga dalam kondisi sosial budaya, seringkali terjadi ketidakadilan dan diskriminasi, termasuk pada stigma kayak pantas aja dia diceraiin, orang istrinya cerewet banget, atau oh iya pantas aja cerai sama suaminya, lagian istrinya pendiam banget, begitu. Bagaimana caranya biar patriarki itu bisa hilang? Ya, caranya melalui kesetaraan gender. Konsep kesetaraan gender merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil, sosial, dan budaya, dan semuanya dalam aspek-aspek hal apapun. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak-hak tersebut. Pada intinya, patriarki itu bukan sekedar sistem tua. Ia adalah cara berpikir yang tumbuh dalam diam, hidup dalam kebiasaan, dan menyusup dalam budaya. Terkadang ia hadir dalam candaan, dalam nasihat, dalam tuntutan yang selalu kita anggap wajar. Tapi zaman terus berubah, nilai-nilai baru bermunculan, menentang cara lama yang tak lagi relevan. Dan setiap orang, baik itu laki-laki ataupun perempuan, berhak untuk tidak dikurung dalam peran yang dipaksakan oleh tradisi. Perlawanan terhadap patriarki bukan berarti kita membenci laki-laki. Bukan pula memuliakan perempuan secara berlebihan. Tapi soal membangun masyarakat yang memberi ruang bagi semua orang untuk menjaga dirinya dengan adil, setara, dan juga bermartabat. Kita mungkin belum bisa mengubah semuanya ini secara sepenuhnya ya, tapi kita bisa mulai dengan bertanya, dengan mendengarkan, dengan tidak mewariskan luka yang sama pada generasi setelah kita. Karena budaya tidak ditulis di batu. Budaya bisa berubah asal kita mau gerak. Jadi, menurut kalian, apakah patriarki perlu dimusnahkan?